Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa Mhm, kami ajak dan undang Anda untuk berbincang ngobrol bersama kami. Saya Hersubno Arif. dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yes, Mhm. sehat. Kita sih sehat, bahkan kita malah senyum-senyum walaupun kita tahu bahwa ini implikasinya sangat serius. Mbak Agi pasti kalau baca berita itu juga pasti senyum-senyum ya karena ada 7 Menko Mhm. katanya rame-rame semua minta naik anggaran. Saya jadi teringat sahabat kita Mhm. ya, Natalie Swigai Menteri Mhm. HAM pada waktu dia minta kenaikan anggaran sampai 200 miliar kan dia dibully habis gitu. Sekarang Betul. kalau menteri Mhm. 7 orang menteri Menko sama-sama minta naik anggaran dia, ya apa yang terjadi pada negara ini? dan dan ini sebenarnya sudah kita perkirakan ya karena satu anggaran yang memang yang boncos di eranya Jokowi, yang kedua nomenklatur kabinet kan besar banget. Jadi makanya kan Iya, kemarin-kemarin kita ngingetin betul. ini jangan-jangan udah untuk belanja rutin udah habis ini anggaran APBN-nya itu karena saking banyaknya itu menterinya, wamennya aja banyak banget ya. Ini karena yang disebut kabinet 100 menteri kan sekarang ini Mbak ya. Belum lagi kemarin kita juga bahas kok Kementerian kantor komunikasi presiden tuh kayak kabinet juga sampai mengangkat 50 orang pejabat kan gitu juga Mbak Agi ya. Jadi aduh saya membayangkan kalau jadi Pak Prabowo ini kayak seperti apa ini situasinya ya karena Pak Prabowo udah bela-belain memangkas proyek andalannya janjinya kampanye yakni makan siang gratis itu dari 15.000 sekarang pagunya dijadikan 10.000. Ini terus menteri-menteri minta naikin anggaran kata Prabowo lebih baik gue kasih naikin lagi ke 15.000 daripada gue kasih kepada lu pade ya gitu kira-kira ya. Ya, dan ini semua masih belum ditambahkan. Rencananya akan ada satu kementerian baru, yaitu Kementerian Penerimaan Negara ya, Mas Erso, Ya, yang tapi katanya kalau itu Pak tugasnya harus Anggito nyari duit itu. Abimanyu. Tugasnya harus Iya, untuk walaupun biayain ini walaupun tadi, dia biayain kantor-kantor Kemenko ini. Walaupun dia tugasnya adalah untuk menerima, begitu menerima penerimaan negara, khusus fokus di situ, tapi dia juga butuh itu pembentukan kementerian Oh ya. baru. Mhm. Bayangkan ya, untuk apa namanya mengambil anggaran untuk mengumpulkan anggaran dari berbagai sektor, gitu Mas Hersu. Nah ini juga ada untuk soal menteri yang baru ini juga ada rumor nih di antara wartawan saya Mhm. mendengar, gitu ada yang mendapatkan info. Ini jangan sampai kemudian Pak Anggita Abimanyu kan sebelumnya juga sudah pernah menelurkan gagasan ya soal ya daripada uang itu hilang begitu saja, bagaimana kalau seandainya judol itu kan judul yang memang mau dihapus pun akan tetap ada begitu itu mereka terutama yang apa ada di luar negeri apa dan sebagainya itu kemudian dipajakin gitu kan istilahnya begitu sehingga masuk ke dalam penerimaan negara. Nah, ini kan banyak sekali mendapatkan tentangan Mas Hersu karena terutama mungkin dari kaum agamawan, para agamawan gitu ya, alim ulama dan sebagainya. Karena kalau sebuah negara dibiayai dengan uang haram itu bagaimana nanti hasilnya sama saja kita memberi makan anak kita dengan uang haram gitu kan, itu kan ada hukumnya. Nah, tapi saat ini juga kita mendengarkan rumor bahwa ini jangan-jangan judul ini yang diberantas hanya yang kecil-kecil, sementara judul-judul yang besar itu mereka akan tetap beroperasi dan kemudian mereka supaya mereka aman malah justru bukan memberikan apa namanya semacam eh, apa pajak bukan pajak ya semacam inilah tapi tidak resmi begitu ya Mas Hersu. Apa upeti Itu gitu. bukan ya, ya semacam itu, tapi bukan kepada pegawai-pegawai Komdiji kemarin itu yang sekarang sudah Mhm. banyak menjadi tersangka itu begitu, Mhm. tapi justru akan menjadi penerimaan negara dan kemudian kemarin kan sempat ada jumpa pers juga yang rame-rame itu yang kemudian memprotes karena memang ada sebuah klausul atau sebuah aturan gitu yang membolehkan untuk adanya permainan-permainan itu misalnya adu ketangkasan apa dan sebagainya yang itu ya berbau judi begitu. Dan tapi Ya. kemudian setelah itu rame rupanya hilang gitu Mas Ya, itu Mas ketika Anggito kita ini mesti telisik. hati-hati nih habis ngurus Ya. BPKH, kemudian urusan dana haji, malah tiba-tiba ngurusin dana judi. Mhm. Nanti orang Iya ini ya. nyebutnya Dan dari dan isu sajadah itu sampai haram jadah ini jadinya kan gitu. betul, dan isu itu santer sekali Mas Yesu. Jadi ini kita perlu apa namanya?
cari tahu kebenarannya ya, begitu. Ya, Apakah ini dibentuknya kementerian baru ini dari mana saja ini targetnya mereka akan mendapatkan penerimaan. Tapi yang jelas apa namanya kementerian baru ini membutuhkan dana. Kalau Pak Yusril protes itu ternyata cuma ada 9 miliar gitu ya dana untuk apa menteri koordinator, dia sebagai menteri koordinator padahal dia mengurusi apa namanya di bawahnya ada Dirjen Pemasyarakatan, ada kemudian Menteri HAM begitu kan. Terus kemudian ada udah bukan Dirjen Pemasyarakatan, sekarang menteri ya, Menteri Pemasyarakatan masih nggak tidak dibawa salah. lagi. Dia Kem- dia mau hukum Tidak dan ada hukum lagi. HAM saja, di bawah Kementerian Hukum dan HAM saja, Pak Yusril Iya, ya. ada imigrasi juga di bawahnya Ya. dia kan Mas Ya, oh Erso ya, ya, sekarang dengar ya, ini sekarang gitu. menteri ya, ya, ya. Iya. Jadi cukup cukup besar makanya dia mengatakan ini jajaran saya yang saya bentuk ini banyak ini disebutkan ada HAM, terus kemudian ada pemasyarakatan, ada Betul. imigrasi dan sebagainya yang tentunya jajarannya juga banyak. Nah, sekarang kalau seandainya gitu Pak Yusril coba deh cari tahu itu yang punyanya Hasan Nasbi itu yang eh, eh, kantor komunikasi pemerintah gitu dia berapa kira-kira dapat anggarannya tuh. Nah, dari situ kira-kira lebih penting kantor komunikasi pemerintah atau eh, eh, kementerian apa koordinator yang sekarang dipegang oleh Pak Yusril begitu kan kalau seandainya hanya 11-12 ya artinya ya wajar lah kalau seandainya protes Mas Hersu. Ya, ya. Oh iya, jadi saya jadi terpikir ya kalau kemarin dia membentuk sampai mengangkat 50 orang itu berarti udah ada anggarannya dong ya. Kalau nggak ada anggarannya, masa Betul. orang udah diangkat kemudian nggak ada gajinya kan kacau juga gitu. Tapi kalau sampai menggaji 50 orang gede juga itu, apalagi kan kita tahu ya levelnya itu kan mereka apa ya kalau disebutnya eh apa sih pangkatnya itu pangkatnya pejabat tinggi madya ya gitu ya kalau nggak salah ya di situ itu Mhm. ya. Jadi kan Mhm. ya itu Dan eselon satu lah mhm. itu ya. Ya, betul. Dan mereka itu Mas Hersu yang dilantik itu pejabat. Di bawahnya mereka masih punya staf-staf lagi begitu sebagaimana yang utusan khusus presiden begitu kan dia memiliki asisten. Nah, asistennya ini berhak memiliki asisten lagi yang waktu itu disebut utusan khususnya 51 juta gajinya itu baru gaji doang loh ya, masih ada tambahan yang lain. Nah, terus kemudian di bawahnya asistennya utusan khusus itu 31 atau 32 juta, di bawahnya lagi asisten dari asistennya gitu, pembantu dari pembantunya itu 21 juta. Jadi kan itu anggarannya besar sekali begitu. Nah, ini masing-masing dari yang 50 orang itu yang dilantik adalah pejabat. Mereka berhak memiliki sekretaris, memiliki asisten apa dan sebagainya. Ya artinya itu apa ya besar ini badan atau lembaga kantor komunikasi presiden ini cukup besar Mas Hersu isinya. Ya, oke. Jadi kita tidak bisa apa ya mengabaikan begitu saja kalau yang minta itu 7 orang Menko kan, ya. Dan Mhm, ini baru mhm. baru Menko loh yang ngomong ya, karena menteri-menteri yang lain juga Betul. banyak yang besar atau ada menteri yang diem-diem ya udahlah yang penting gua dapat dapat jabatan menteri, tapi lama-lama bisa ditawur sama anak buahnya ini kalau nggak dia nggak mikirin kesejahteraan kementeriannya. Ini betul-betul sebenarnya hal ini kita ulang lagi bahwa ini kita sudah pernah prediksi bahwa Mhm. siapapun presidennya, bukan hanya Pak Prabowo ya, siapapun yang kemarin terpilih karena mewarisi utang yang begitu besar dari Pak Jokowi dan kemudian infrastruktur yang banyak dan tapi mangkrak, ya akan menghadapi situasi semacam ini. Tetapi Mhm. kemarin juga saya sebut kita nggak menduga kalau itu terjadi krisis itu pada awal-awal pemerintahnya, awal bulan pemerintahnya Pak Prabowo, padahal kan biasanya 100 hari gitu ya, biasanya ada tradisi macam itu 100 Mhm. hari pemerintahan kinerja pemerintahan itu apalah ini sudah disibukkan hal-hal yang besar, hal-hal yang bukan hal yang besar, tapi hal-hal yang sebenarnya harusnya itu jadi remeh-temeh sejak awal kan ketika membuat nomenklatur kabinet itu harus dikaitkan dengan postur Mhm. anggaran kita. Karena Mhm. gimana Betul. ceritanya sih kalau tiba-tiba membentuk sebegitu tapi nggak dipikirkan postur anggaran kita gitu loh. Betul sekali. Jadi kita tidak hanya membicarakan soal gaji dan kemudian tunjangan kinerja seperti itu ya, tapi juga berbagai fasilitas yang melekat seperti mobilnya minimal itu kan mobilnya berapa cc, mobil mobil mewah seperti yang juga setidaknya dipakai oleh kabinet para menteri kabinet di masa Pak Jokowi begitu. Terus kemudian juga rumahnya perumahannya kalau seandainya tidak diberikan rumah maka akan ada tunjangan perumahan yang untuk kira-kira kalau menyewa rumah itu berapa ratus juta
misalnya untuk 1 tahun atau berapa puluh juta. Karena kan banyak sekali tuh yang mendapatkan fasilitas di situ. Jadi saya bisa membayangkan sih Mas Yesu kalau seandainya 9 miliar itu Pak Yusril itu bisa ya makanya dia ketawa 9 miliar ini buat apa gitu. Walaupun dia Menko loh ya. Menko yang artinya tugasnya koordinasi, tapi koordinasi itu membutuhkan biaya gitu. Mungkin dia apa bisa memadankan juga dan dia mencari tahu dulu hukum ini kan bagian dari Menko Polhukam gitu ya. Hukum ini kan bagian dari Menko Polhukam. Nah, kemudian ditarik dari Menko Polhukam menjadi hukumnya ini menjadi kementerian tersendiri ditambah dengan Menkonya Pak Yasona Lawli dulu apa namanya digabungkan begitu kan ya Mas Hersu. Nah, dulu Pak Yasona Lawli itu berapa anggarannya, kemudian Menko Polhukam yang dulu Pak Mahfud MD itu berapa anggarannya, kan bisa dikira-kira itu untuk mengkoordinasi satu satu kementerian gitu. Jadi ya bisa. Kalau saya sih membayangkan 9 miliar itu memang kecil sekali, tapi apa daya, sekarang kita akan dalam keadaan ketidakmampuan, dan kabarnya mulai Oktober itu saja 8.500 berapa tuh Mas Herzul? 8.550 berapa triliun gitu ya. Itu catatan resminya loh. Catatan tidak resminya kan yang seperti yang dikatakan oleh para pengamat itu bisa apa belasan ribu triliun begitu tanggungan dari tanggung Apa jawab dari Pak Prabowo saat ini. ini cicilan pokok dan bunganya hutang itu maksudnya? Iya, betul. Utang-utang yang ada itu secara total kan adanya sekian. Nah, sementara Hmm. kalau cicilannya itu kan cicilan bunga dan pokoknya sudah 1.000 sekian kan Seribu Mas sekian, Hersu. Nah, ya, itu ya. dari mana gitu. Ya, ya itu yang saya kira jadi problem. Makanya kemarin kan saya mengusulkan Pak Prabowo lebih baik bicara pada publik. Situasinya seperti ini Mhm. dan saya minta Ya, dukungan oleh rakyat. Saya akan melakukan langkah ini, mhm. ini. Mestinya seperti itu. Jadi nggak perlu lagi Ya, ada ewoh-pekewoh dengan Pak Jokowi karena situasinya memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau saya ini yang kita khawatirkan krisis anggaran itu bisa terjadi pada krisis politik loh Mbak. Karena bagaimanapun betul. juga para menteri-menteri ini dari partai-partai politik itu kan sebenarnya kita sama-sama paham lah mereka masuk ke dalam kabinet itu kan mereka berpikir akan mendapatkan sesuatu. Ini kan kenapa partai Betul. politik berebut masuk ke kementerian itu karena mereka kan melihat itu bahwa itu bisa dikapitalisasi untuk membiayai partai-partai politik Mhm. mereka. Tapi dengan Mhm. anggaran yang tersedia seperti sekarang kan itu jadi sulit jadi kecuali menteri-menteri yang mungkin bisa mengkapitalisasi yang ada di situ misalnya menteri kehutanan misalnya bisa dia mendapatkan sesuatu dari pelepasan status hutan dan Mhm. sebagainya begitu itu banyak tapi menteri-menteri seperti menteri Menko mau dari mana dapatnya gitu jadi dia mesti mengandalkan anggaran saya membayangkan kalau Bang Yusril mungkin di kantongnya sendiri lebih dari 9 miliar jadi kalau dia lihat loh anggaran Kementerian Menko kok cuma 9 miliar ya wajar kalau dia mungkin mau marah dia nggak bisa jadi lebih baik ketawa dia. Nah, ini apa Bang Yusril ini yang tadinya kita tahu ya pasti dia juga memiliki apa target ambisi begitu untuk duduk menjadi menteri lagi apalagi kemudian menjadi Menko itu kan prestisius begitu Mas Heru. Tapi ketika melihat anggarannya loh ini main-main nih kalau seperti ini istilahnya kalau orang sekelas dia ya angka 9 miliar itu main-main sehingga kemudian dia mengajukan 200 berapa saya lupa angkanya tapi nanti kita bisa cari apa namanya beritanya Detailnya, itu dua detailnya ratus ya. sekian Hmm. ya, ya itu permintaan anggarannya berapa kalinya dari anggaran yang sudah ditetapkan kan Mas Heru karena memang itu setelah dia menghitung dia berikan secara rinci kan itu per dirjen Ya, per ini pengeluaran apa dan sebagainya itu untuk mengelola kantor untuk dia juga dan aduh itu susah itu. ya dan yang lucu kan sekarang ini bukan hanya Pak Yusril, bukan Bang Yusril aja yang minta, yang 7 menteri, 7 Menko semua Ya, minta gitu. Jadi betul. saya Mhm. langsung terbayang wajahnya Natalius Pigai, Bro Natalius Pigai, sahabat kita ini. Dia pasti tenang. BKT juga apa? Lu dulu bully gue kan gitu. Ya, apalagi dia ingin membuat sekolah-sekolah, dia ingin apa namanya, jadi menjadi pusat rujukan HAM gitu kan untuk negara-negara lain. Apa ya cita-citanya sangat tinggi sekali, tapi kan itu untuk sekarang ini tuh masih ya ada orang bahkan mengatakan halu begitu ya Mas Hersu. Udahlah kerjakan dengan apa yang ada sekarang gitu. Kalau Bang Piga ini masih masih mending lah karena dia teknis ya. Jadi anggarannya masih lebih daripada itu. Tapi kalau yang lainnya ya memang Menko Infrastruktur misalnya, saya tidak hafal berapa, tapi saya bisa bayangkan Mas Hersu itu Menko Infrastruktur untuk
apa namanya, mengurus segala macam infrastruktur yang sebelumnya di masa Pak Jokowi itu melimpah ruah, yang asal Pak Jokowi ngomong kerjakan ini, kerjakan itu, PSN tambah sekian. Bahkan beberapa bulan saja sebelum dia lengser, bulan Juli ketika itu ya, waktu diumumkan oleh Erlangga Hartarto itu kan ada tambahan PSN sekian banyak gitu. Ada berapa belas PSN yang artinya dimulai pada saat itu, ditetapkan saat itu, dikasih aturannya dan undang-undangnya turunannya pada saat itu ya Mas Hersу, undang-undang PSN dan kemudian ke bawahnya putusan. Nah, itu dikerjakan sampai kemudian bergulir ke pemerintahan di masa Pak Prabowo. Jadi dia seenaknya aja memberikan itu, menggulirkan itu begitu, Proyek dan nanti disebut multi year ini ya, sering disebut gitu ya. iya, multi years, tapi kan kalau seandainya bulan Juli itu baru diumumkan, artinya baru beberapa bulan kemudian itu bisa dikerjakan, mulai apa itu kan beban bagi Pak Prabowo juga gitu. Makanya udah deh Pak Prabowo yang tegas-tegas saja, seperti PSN itu yang masih mungkin saja. Dan sepertinya Pak Prabowo mulai melangkah ke situ sebetulnya ya, walaupun mungkin tidak diumumkan secara terang-terangan gitu. Tapi saya rasa ini tidak mungkin PSN Jokowi itu akan bisa dikerjakan. Karena PSN sebetulnya di dalam Undang-Undang PSN itu ada klausul yang menyebutkan bahwa PSN itu adalah proyek pemerintah, proyek yang kemudian juga dikerjakan oleh pusat, juga dikerjakan oleh pemerintah daerah, dikerjakan oleh BUMN, juga melibatkan apa pelaksana yang ada di daerah begitu. Jadi itu adalah proyek pemerintah. Jadi kan sangat aneh dan sudah aneh sekarang ini ketika PSN diberikan kepada swasta, yaitu PIK 2 dan BSD, karena sama Ya, sekali tidak sesuai dengan undang PSN. Nah, yang itu apalagi yang ya, tidak sesuai ini, begitu. Yang ya, sesuai aja nggak bisa dilanjutkan, apalagi yang ya, swasta. Pasti riwah di sana karena menyalahi ya. undang-undang. Oke, ini ribet pusing Mbak kita urusin ini sebenarnya. Kita pindah ke lucu, yang lucu dulu atau yang ke yang serius, masih serius dulu ini? Oh, yang lucu, Mas Irsu ada yang lucu ini. Iya, Hmm. Mas Apa Irsu tuh yang seneng lucu? kalau yang ini deh. Ya, ya, Soalnya ya. banyak komentar netizen yang Hmm, hmm. lucu-lucu. Ya. Jadi ceritanya dari akun divisi Humas Hmm, Polri, Div hmm, Humas hmm, underscore Polri itu Mas Hersu, itu dia mengunggah hmm, unggahannya itu ada gambar Pak Jokowi begitu ya, dan kemudian di situ dia memberikan captionnya, dan itu captionnya tuh sebagaimana Pak Jokowi ketika seolah-olah dia masih menjadi presiden gitu ya. hmm, hmm. Kan dulu kan sering kan memang divisi Humas Polri ini mengunggah hal-hal seperti ini ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, coba kita simak ya, seperti ini. Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden ke-7 RI mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2024 yang berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini merupakan harapan seluruh pihak dalam berdemokrasi di Indonesia. Mari kita tetap bersama pelihara kerukunan dan jaga keamanan ketertiban agar selalu kondusif. Itu captionnya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian di bawahnya ada flyernya atau semacam kita sebut mungkin poster atau meme gitu, Mas Hmm. Hersu. Itu foto Jokowi yang ketika itu mungkin diambil ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Dan di situ ada tulisan quote dari perkataan Jokowi. Saya mendengar semua daerah berjalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya Hmm. kira sangat bagus sekali. Nah, itu pendapat Jokowi yang kemudian dituliskan dalam poster tersebut. Hmm. Ini mendapatkan berapa ya? Tadi saya lihat tadi sore itu sudah 1.200 komen, dan kemudian bukan 1.200, lebih deh. Nanti saya cek lagi berapa. Pokoknya ribuan ribuan komen ya Mas Eriso. Terus kemudian sudah ditonton 1 juta lebih begitu. Dan ribuan itu isinya kebanyakan kecaman dan menghujat begitu. Hmm. Dan mereka menanyakan kenapa bukan Pak Prabowo begitu kan yang Hmm. diunggah. Ini kan komentar soal pilkada Ya, begitu. tadinya saya Nah, berpikir presiden ini loh Mbak Agi. Tadinya saya berpikir, gimana tuh? mereka mungkin lupa gitu. Mungkin mereka merasa masih, karena 10 tahun kan Pak Jokowi jadi presiden. Jadi mereka merasa mungkin masih nganggap bahwa Pak Jokowi presidennya. Tapi dengan tadi ditulis bahwa Presiden RI ke-7, dia tahu dong ada Presiden RI ke-8 gitu. Jadi itu bukan bukan kekhilafan itu saya kira. Bukan kekhilafan, betul. Nah, akhirnya kan digeruduk tuh akun Divisi Humas Polri tersebut, Mas Hersu. Dan akhirnya mereka men-take down, toh menghapus unggahan tersebut. Jadi foto Pak Jokowi kalau kita cari sekarang sudah tidak ada.
sudah terlanjur banyak sekali yang mengcapture atau Mm-mm. screenshot. Nah, Mm. itu yang kemudian rame disebarkan di apa namanya, di TikTok juga ada, di X terutama, di Instagram rame sekali dan banyak sekali komentarnya begitu Mas Hersu. Nah, setelah itu maka kemudian buru-buru eh, Kun Divisi Humas Polri ini baru setelah itu mengunggah foto dari Pak Prabowo. Nah, Mm. ini yang kemudian Mm. diapresiasi sih, diapresiasi. Tapi tetap saja kemudian menjadi bahan ledekan begitu Mas Mm. Hersu. Apalagi ketika Pak Jokowi kata-katanya kalau menurut netizen itu dianggap itu sopan begitu ya, karena Pak Jokowi disebut sebagai presiden apa dan sebagainya. Sementara kalau Pak Prabowo itu ada tulisan yang apa ya, tulisan mengatakan iya begitu. Padahal ya biasa saja kalau kita menulis eh, sesudah kita mengatakan Presiden Prabowo, habis itu dia mengatakan atau ia mengatakan sebagai kata ganti. Orang ketiga kan biasa. Tapi rupanya netizen udah keburu mangkel begitu ya. Mm. Sehingga ketika di situ ditulis iya itu dianggap sebagai tidak sopan. Sementara kok kalau Pak Jokowi itu sopan banget. Sementara kalau Pak Prabowo diiya-iyakan begitu. Ini banyak sekali yang protes sampai menjadi judul oleh beberapa beberapa media arus utama begitu Mas Heru. Dan Mm. ini kalau kita melihat komen-komen dari netizen, hmm, saya bacakan saja ya beberapa ya. Pujiannya pada Jokowi kok dicabut, Min? Min ini artinya Min ya, Admin ya, admin ya. Mimin, admin. Mereka suka mengatakan Mimin. Salah jempol, cat saja miminnya katanya. Di bedaknya admin sekarang presidennya masih Jokowi kali tan gitu ya. Biar dicap netral. Padahal kita mah tahu polisi kumpulan pembohong yang dikasih seragam khusus. Wah ini kayaknya udah marah betul begitu ya kepada polisi kan. Ini kan akunnya Polri. Baru nyadar kalau presiden udah ganti, kocak loh katanya Nah, begitu. gini, ini lucu nih, kayak begini. Iya, nah kalau ini serius ya, dia mengatakan begini, pantesan etika, wong kepolisian RI peringkat pertama terkorup di Asia Tenggara. Kemudian menyertakan data April 25 tahun 2024, data yang diambil dari media ya Mas Hersu. Ya Indonesia memang di situ dianggap sebagai yang terkorup, dia paling atas, di bawahnya ada Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Singapura dan sebagainya lah. Ya memang kalau Singapura memang di sana polisinya terkenal apa ya paling sedikit korupnya. Ada lagi yang menulis begini, polisi kita paling gagah, seragam mewah, beda jauh dengan polisi di Eropa. Sederhana, kaya, sederhana, polisi di Eropa sederhana maksudnya, kayak seragam SMA. Tapi dihormati, disegani, begitu katanya. Sementara kalau kita polisi kan memang banyak sekali atributnya ya di seragamnya begitu. Jadi ini rame banget dan kemudian lucunya juga unggahan Pak Prabowo itu kan kemarin diunggahnya Mm. itu hanya dalam jangka waktu 1 menit mengunggah lagi fotonya Pak Prabowo. Mm. Jadi em, apa seperti kesannya jadi seperti merasa bersalah gitu ya Mas Hersu. Sehingga yang tadinya mengunggah foto Pak Jokowi yang kemudian di take down, kemudian mengunggah diganti dengan unggahan foto Pak Prabowo bahkan dalam jeda 1 menit itu mengunggah 2 kali unggahan foto Pak Ya, Prabowo dengan caption yang berbeda saya gitu. membayangkan adminnya lagi disuruh push up, jadi cepet-cepet dia pasang itu, Mbak, gara-gara itu. Karena ini jadi Kata sensitif loh, netizen gitu. begini, Ya. kata netizen gini Mas Hersu, kayaknya habis ditempeleng Bobby, wek 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 katanya. Bobby itu kucingnya Pak Prabowo. Oh, kirain Bobby. Ya, 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 ya. Oke, ini memang lucu. Saya kira ini mungkin dikait-kaitkan juga dengan apa ya isu itu ya, si isu keterlibatan eh, eh, polisi yang dituduhkan oleh politisi Betul. PDIP kan, ya, yang Iya. dan itu juga karena Mhm. cawe-cawenya Pak Jokowi dan hari ini kebetulan akan ada eh, Mahkamah Kehormatan DPR yang akan memanggil satu anggota. Ada 3 orang yang Mhm. dipanggil, tapi 2 orang itu berkaitan dengan Mhm. soal isu yang menyebut nama Parcok, ya, Mhm. Partai Coklat. Ya, salah satunya ada Mhm. Julius ini anggota fraksi PDIP. Kan Mhm. tadinya PDIP. yang rame Mhm. disebut itu Yoyo Rio Sudibyo. Mhm. Tadinya kan Mhm. disebut-sebut itu adalah politisi Nasdem Yoyo Rio Mhm. Sudibyo. Ternyata bukan dia yang dipanggil itu, tapi politisi dari PDIP, dan ada juga satu lagi politisi yang PDIP yang katanya karena tertangkap ini apa menggunakan video call tag, ya, itu yang diperiksa Oh juga. iya, VCS betul. Mhm. Mhm.
Iya ya, ya bagaimana Mas Hersu ya? Apa yang bergulir di masyarakat, persepsi masyarakat, itu kan bagaimana polisi itu membranding dirinya. Sebetulnya kalau branding dari polisi dengan dia pakai tagline presisi dan sebagainya itu kan sudah berusaha supaya polisi terlihat seperti itu, melayani, begitu memberikan keadilan dan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Tapi yang terjadi pada kenyataannya secara faktual di lapangan kan memang tidak seperti itu. Bahkan tidak hanya hubungan polisi dengan warga begitu ya, tapi juga antara sesama polisi sendiri begitu. Di antara mereka sendiri begitu. Dan apa soal setoran-setoran di sekolah kepolisian apa Mhm. dan sebagainya. Itu kan telanjang sekali bahkan sudah pernah dibuatkan apa laporannya saya melihat di salah sebuah televisi, saya lupa televisinya apa, tapi sangat rinci sekali Mas Hersu di situ, begitu tentang memang datanya dari IPW ya, Indonesian Police Watch, dan di situ tapi sangat rinci sekali dan saya rasa Sugeng Teguh Santoso ya, Mhm. Ketua IPW kalau tidak salah Mas Hersu ya, dia ini juga memang memiliki data tersebut, diambil dari data di lapangan dan dia juga mengatakan bahwa data ini memang diambil dari orang yang memang Ya, misalnya dia memberikan setoran ya orang itu memberikan setoran dan dia ada apa namanya ada bukti-buktinya begitu. ya, Nah, kalau seandainya di sekolahan saja sudah seperti itu, akhirnya akan menghasilkan orang yang apa ya polisi yang mereka mungkin untuk menyetor itu dia harus berutang apa dan sebagainya kan begitu. ya. Ini kerja kerja besar dan kemudian juga memang polisi ini dianggap identik dengan Pak Jokowi karena kita tahu di mana di masa Pak Jokowi dia mendapatkan fasilitas yang dari yang sebelum Pak Jokowi di masa Pak SBY dan kemudian di masa Pak Jokowi ini kan memang pertumbuhannya pesat sekali Mhm. gitu ya Mas Mhm. Ersu. Fasilitas, persenjataan yang tadinya kan senjataan polisi ada apa semacam kategori khusus lah. Ini kan sudah mirip-mirip dengan TNI. Nah, itulah yang banyak sekali dipermasalahkan gitu dan itu sangat telanjang di mata masyarakat. Oke, kita pindah satu topik lagi yang saya kira nggak Mhm. pas juga sih kita ketawa-ketawa terus pindah ke tempat ke situasi yang sedih. Tapi ini ada kaitannya juga saya kira dengan peninggalan Pak Jokowi ya soal IKN ya Mbak dan banjir sebenarnya Iya. IKN itu Mhm. sebenarnya ini kan udah bolak-balik sebenarnya kita bahas. Tapi Mhm. sekarang ini kan musim penghujan itu hujan ini Betul. lebih parah banjirnya dan sangat mungkin juga ini banjir yang semakin parah seperti ini ya karena dampak dari pembangunan IKN gitu yang tidak menggunakan AMDAL kan. Iya, 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 betul Mas Ersu. Jadi dalam tahun ini saja, kalau menurut masyarakat setempat, ini berdasarkan data dari Aman ya, Hmm. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini, Hmm. Aman yang ada di Kaltim, mereka juga melakukan pendampingan kepada masyarakat adat, kepada mereka yang terdampak atas pembangunan IKN. Data dari mereka pada tahun ini saja sudah 4 kali banjir loh Mas Ersu. Hmm. 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 Jadi luar biasa dan sekarang banjir yang sekarang ini terjadi sejak tanggal 27 November dan seperti biasa, kalau banjir di IKN beda ya dengan yang ada di Jakarta. Di sini baru berapa jam saja tidak surut, kita sudah teriak-teriak lah ya, begitu. Karena di sini kan ibu kota, begitu. Sementara kalau di sana banjir itu bisa berhari-hari, Mas Hersu. Dan inilah yang terjadi, apalagi kalau terjadi 1 tahun itu 4 kali. Nah, banjir yang terakhir ini merendam, kalau menurut data dari Jatam, ini Jaringan Advokasi Tambang Hmm. Nasional, itu ada 180 rumah di Sepaku. Sepaku ini di apa Kecamatan Sepaku ya, ini di Kabupaten Pasir Utara ya Mas Hersu. Hmm. Dan karena IKN itu kan sebagian itu masuk ke dalam Sepaku begitu. Yang di situ ada bendungan Sepaku Semoy yang diresmikan juga oleh Pak Jokowi dan kemudian ada Hmm. intake yang sebagai apa sumber untuk air bersih yang disalurkan kepada IKN yang Hmm. dimana di situ kan membendung sungai yang ada di situ. Ya. Dan kabarnya, kenapa terjadi banjir ini, Mas Hersu, kalau seandainya laporan dari Jatam, ini jelas bukan karena hujan yang terlalu deras begitu ya, tapi salah satunya adalah akibat dari pembangunan fasilitas untuk IKN tersebut. Ya. Fasilitasnya apa? Yaitu bendungan dan juga intake tersebut, Hmm. di mana jalanan di sekitar begitu itu menjadi lebih rendah daripada tembok yang dibangun di sekitar sungai tersebut. Jadi air hujan itu tidak bisa mengalir ke sungai seperti dulu. Inilah yang mengakibatkan salah satu akibat dari pembangunan IKN itu. Seperti kata Mas Hersu ya,
diyakini ini kalau Jatam seperti aman dari dulu kan mana coba AMDALnya begitu kan. Mereka ingin tahu AMDALnya dan mereka menduga ini ya akibat dari Pak Jokowi kan asal bangun, asal membangun cepat 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 seperti itu begitu. Yes. Oke, ini saya kira keprihatinan kita untuk ya, saudara-saudara kita yang tinggal di ibu kota kan harusnya kan Mhm. idealnya kehadiran sebuah ibu kota yang katanya digunakan untuk meratakan pembangunan itu justru malah sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kalau ini kesannya kan Betul. pembangunan ini eksklusif, justru warga Mhm. sekitar tersingkir gitu. Ya, Sementara betul warga yang betul. baru Jadi belum datang. Masalahnya di situ. bahkan yang dikatakan ketika itu akan ada perekrutan ASN Hmm, khusus untuk IKN kan katanya begitu hmm, Mas. Tadinya ASN ini sebagian mau dibawa ke sana. hmm, Tapi kan terjadi penolakan. Tapi walaupun begitu sebagian tetap mau dibawa ke sana. Selain itu juga akan ada perekrutan ini yang masih hmm, Gen Z begitu ya, hmm, hmm. yang masih baru sehingga mereka belum berkeluarga apa dan sebagainya jadi bisa lebih menerima keadaan di sana begitu. Nah, ini pun juga yang katanya akan dilakukan Agustus, ketika itu mundur-mundur-mundur sampai sekarang pun belum dilakukan. Jadi ya memang lagi-lagi itu soal anggaran gitu. Ya, apalagi Ya mau dengan nggak mau. anggaran sekarang boro-boro mikirin IKN, menteri-menteri yang di Jakarta aja kebingungan anggaran ngapain bikin IKN. Jadi biarkan Pak Basuki yang apa yang kalang kabut mencari pendanaan sendiri ya. Pendanaan dari swasta. Siapa tahu Pak Basuki bisa lebih hebat dari Pak Jokowi berhasil mendatangkan investor swasta dari luar negeri kan hebat Pak Basuki nanti. Tapi awal-awal November kemarin sekitar tanggal 5 itu Pak Basuki mengatakan bahwa datanya itu memang sudah ada semacam minat dari luar. Tapi data itu Oh. kalau saya telisik, itu data yang dulu-dulu yang Hmm. diungkapkan oleh Pak Jokowi. Dia mengatakan ada sekitar 500 orang yang apa Hmm. namanya pihak yang berminat untuk Aduh, berinvestasi di sana. oversubscribe gitu ya. Right. Bludak. Tapi setelah ditelusuri, ternyata mereka adalah supplier, kontraktor, begitu. Ya mereka yang ingin cari uang di sana. Mereka bukan berinvestasi, tapi seandainya ada proyek di sana, maka mereka berminat Yep. untuk menjadi konsultannya, untuk menjadi supplier dari barang-barang dia. Itu namanya bukan berinvestasi, begitu Mas Ersu. Oke, bagi kita eh, cukupkan ya perbincangan kita sampai di sini dan kita insya Allah ketemu esok lagi. Tetap semangat ya, walaupun situasi akan semakin berat. Jadi jangan pernah Mhm. berhenti mencintai Indonesia. Saya Hersubun Arif. Ya. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita tetap berakal waras. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.